Iya, Waalaikumsalam Pak Andri. Sehat Pak Andri ya? Alhamdulillah sehat saya. Pak Andi sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya begini Pak Andi. Terima kasih waktunya. Saya ada masalah nih Pak Andi di kelas. Beberapa waktu lalu siswa saya itu nilainya mulai menurun. Padahal saya sudah maksimal di kelas, namun masih saja begitu. Saya sudah terapkan beberapa cara dengan menggunakan metode yang saya miliki seperti mengajar, mungkin di depan sudah saya jelaskan anak-anak, namun masih belum maksimal. Kira-kira kan Pak Andi CGP nih justru yang lebih mumpuni dan lebih tahu dan lebih mengerti bagaimana di kelas untuk menghandle anak-anak itu menjadikan sebuah anak-anak itu bisa aktif. Gimana sih Pak Andi solusinya? Jadi sebelum kita ke situ, saya pengen menanyakan dulu nih, apa kira-kira tujuan dari coaching kali ini Pak Andri? Kira-kira apa? Jadi harapan saya bagaimana siswa ini menjadi aktif dan mendapatkan nilai yang baik. Jadi seperti itu Pak. Tujuannya itu ya. Iya. Berikutnya nanti kan kita punya tujuan akhir gitu kan. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Andri itu apa tujuan akhirnya nanti dalam coaching kali ini? Tujuan akhir ini jelas anak-anak bisa mengimplementasikan materi apa yang sudah saya jelaskan. Contohnya dengan menggunakan mereka praktik dan pastinya mendapatkan nilai yang bagus. Itu sih Pak Andi sebenarnya. Berarti intinya anak-anak nanti akan dibawa untuk ke lab ya? Iya benar Pak Andi, ke lab komputer. Lebih sering durasinya nanti. Mungkin. Nah itu ya Pak Andre, jadi nanti Pak Andre akan lakukan ke lab gitu kan untuk tujuan akhirnya gitu ya. Iya. Nah kira-kira kesempatan apa ke depannya? Kesempatan maksudnya itu Pak Andre pengen gimana gitu supaya anak-anak ini cepat bisa mengerti atau gimana gitu kan? Terus pengen anak-anak itu intensitas lab komputernya ini lebih sering. Sering digunakan ya? Sering digunakan Pak Andi. Jadi anak-anak lebih mengerti gitu. Daripada saya menjelaskan di depan anak-anak hanya membayangkan saja. Jadi seperti itu Pak Andi. Oke. Saya pengen tanya nih, kira-kira sekarang nih posisi Pak Andri nih, kalau saya bacakan skala 1 sampai 10 kira-kira posisi berapa? Baru 6 Pak Andi sepertinya. Berarti masih kurang ya? Iya masih kurang. Kalau menurut saya sih 6 Pak Andi. Oke, siap. Berikutnya, nah setelah planning kali ini atau setelah coaching kali ini, kira-kira pengen ke skala berapa? Ya paling enggak 9,5 lah Pak Andi. Oke. Yang berarti mendekati sempurna gitu. Harus ada target berarti Pak Andri ya. Bagaimana Pak Andi ya? Oke. Nah, intinya sih tadi yang Pak Andri utarakan tadi tuh pengen ke lab tuh bagus Pak. Jadi anak-anak memang harus real. Jadi jangan sampai belajar itu cuma sekedar melihat, mendengarkan, tapi dia harus praktek. Itu bagus Pak. Jadi menurut saya paling nggak sedikit banyak nanti atau banyak pun boleh Pak Andri giring anak-anak untuk ke lab gitu kan, lebih sering. Nah itu lebih sering ya Pak Andri? Lebih sering. Jadi itu lebih nanti efeknya anak-anak akan lebih terbiasa dan akan lebih mengenal lagi yang namanya program-program di komputer. Terus kira-kira kekuatan yang dimiliki Pak Andi untuk rencana ke depannya apa? Yang jelas. Misalkan kayak dukungan, ada nggak? Iya, nanti mungkin saya akan bekerja sama dengan teman sejawat saya seperti Ibu Reni yang sama-sama satu mata pelajaran informatika. Bisa. Nanti saya akan sharing dengan beliau. Seperti itu Pak Andi. Oke, sip. Berarti bisa ya ada yang membantu ya? Iya, nanti seperti itu. Nah, kira-kira peluang yang akan diambil itu apa? Peluangnya dari situ? Ya, mungkin anak-anak biar lebih maksimal saja Pak Andi dan maksimal dalam pembelajaran ya? Pembelajaran, anak lebih mengerti dan lebih menguasai materinya. Terus kira-kira ada nggak hambatan? Hambatan sih ada Pak Andi, karena anak-anak tidak punya perangkat ya, tidak memiliki perangkat, dan saya sebenarnya anak-anak ini kalau untuk belajar di rumah tidak bisa, hanya di sekolah saja. Makanya mungkin durasi belajar yang sifatnya praktik mesti ditambah Pak. Gitu. Iya, perangkat tidak ada. Kira-kira ada yang lain Pak hambatan? Contoh misalnya fasilitasnya kurang atau gimana? Iya Pak, mungkin dukungan dari
apa namanya, internet kali ya, gitu ya. atau mungkin Biar gampang nyari. iya browsing Browsing ya. itunya kurang pandai. Oke. Berikutnya kira-kira rencana aksi Pak Andi ini mulai kapan mau dilakukan? Kalau enggak besok Pak Andri Besok. bisa action. Oke, Iya. siap. Berarti secepatnya, lebih cepat lebih baik Pak Andri ya? Iya benar Pak Andri. Nah berikutnya kira-kira jangka waktunya berapa lama Pak? Maksudnya Mungkin supaya anak bisa paham cepet, misalkan seminggu atau berapa? Kira-kira menurut Pak Andi berapa lama? seminggu cukup Pak Andri. Cukup Cukup ya? menurut saya. Oke. Seminggu dengan maksimal sih. Kan 3 jam. 3 jam pelajaran ya? Pelajaran Oke. untuk informasi. Berarti peluang keberhasilannya itu kira-kira 100% anak-anak. Mudah-mudahan lebih meningkat lagi jadi 98% Pak Andri. Oke. Mencapai sempurna. Oke, berarti mantap nih Pak Andri nih. Terus berikutnya untuk komitmen dalam kegiatan ini kira-kira apa? Oh jelas. Dalam pembelajaran saya harus ada komitmen. Pertama anak harus disiplin. Oh gitu. Terus harus serius dalam belajar. Berarti Terus, intinya nanti harus dituliskan Pak Andri ya? oh iya, Nah, kita tuliskan buat kesempatan di awal Nah, sebelum kita pembelajaran Pak Andi. Jadi biar anak-anak Iya, tidak banyak serius. menyimpang. Iya. Kayak contoh misalkan datang ke lab tepat waktu, nah itu Oh, begitu ya, salah satunya Pak Andi ya? Salah satu Oh, iya. itu. Jadi Iya. itu bisa dikembangkan. Terus berikutnya kira-kira tindak lanjut dari sesi coaching kali ini kira-kira apa yang nanti ke depannya Pak Andi ingin sampaikan gitu kira-kira? Oh, yang jelas untuk kedepannya saya mengajar bisa lebih profesional, terus dengan arahan dari Pak Andi tadi. Iya, oke. Jelas akan mengarah yang lebih baik Pak Andi dari sebelum-sebelumnya sehingga akan tercapai materi yang disampaikan oleh saya kepada siswa. Jadi seperti itu Pak Andi. Oke, berarti intinya saya ambil tarik kesimpulan Pak Andri ya. Tadi Iya. Pak Andri pengen ngajar, sering ke lab. Iya, Bagus. lebih banyak praktiknya Pak Andi. Oke. Terus berikutnya Pak Andri pengen buat kesepakatan kelas ya. Iya, Kelas betul. dengan anak-anak ya biar anak lebih tertib. Terus tadi Pak Andri bilang katanya pengen anak-anak tersebut durasinya lebih banyak ya. Lebih banyak iya Pak Andi. Supaya Seperti itu. ya supaya anak-anak benar-benar dapat materi yang lebih cepat ya kan, karena emang kalau saya lihat gitu kan anak dibanding anak kita ajarin teori dia apaan sih maksudnya, contoh kita kan Excel ya, Iya, benar. Excel itu tidak bisa dibayangin, harus Iya, dipraktekkan. praktekan. Gitu. Iya, seperti itu. Oke, jadi itu. Nah kira-kira harapan Pak Andri ke depannya gimana nih? Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir, kira-kira harapan ke depan Pak Andri inginnya seperti apa gitu ya? Yang jelas anak lebih aktif Pak Andi. Setiap saya memberikan materi, anak langsung cepat tanggap dan langsung mengimplementasikannya ke komputer. Artinya anak lebih cepat tanggap aja dan lebih disiplin dalam belajar. Jadi seperti itu. Sehingga harapan saya juga nilainya juga lebih bagus gitu ya Pak Andi. Dari metode yang sudah mungkin Pak Andi ajarkan ke saya, Iya. mudah-mudahan nilai lebih bagus lagi gitu sih Pak Andi. Oke Pak Andri, terima kasih. Jika saya inginnya bisa bantu Pak Andri ya, Ya, kan? terima kasih Pak Andi sama-sama atas Ya, informasinya. mudah-mudahan nanti besok ya kan pelaksanaan pembelajarannya bisa lebih Iya. lebih terstruktur lagi, lebih anak-anak lebih cepat mengetahui pembelajaran dengan baik dan seterusnya. Iya. Oke, terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Andi atas sarannya, motivasinya. Iya. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Pak Andi. Ya, terima kasih. Kita cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 7H. Sekali lagi. Selamat pagi kelas 7H. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian sehat semuanya ya. Ya, dalam kali ini Pak Andri akan menjelaskan materi mengenai alat komunikasi. Tapi sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang ketua kelas silakan memimpin doa ya. Silakan. Semua doa pada kami ya kan? Mari teman-teman pelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan. Doa dalam hati mulai.
semoga dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini yang cerah ya, Nak. Nah, sebelum hari mulai, hendaknya Pak Andri akan absen terlebih dahulu kehadiran untuk hari ini agar kalian bisa mengetahui siapa kalian yang tidak hadir, ya. Mungkin Pak Andri akan absen satu persatu, kalian menunjukkan tangan ketika Pak Andri panggil. Gitu ya, Nak ya? Oke. Yang pertama, Abimanyu Bagaskoro. Hadir Pak. Ya. Ahmad Al Farizi. Hadir Pak. Anjaina Mafaza. Hadir Pak. Araya Nadindra Litahu. Ya. Bravan Aleston Abelan. Keluar Pak. Oh ya. Dwi Putih Cendani. Hadir Pak. Oh ya. Ezar Hadir Hadim. Pak. Oh ya. Fatan Muhammad Mumtaz. Fira Nurul Aini. Oke. Hafiz Raka Afriza. Oke, semuanya dari ya. Ada kalau kita tidak hadir. Oh, beberapa hari? Baru hari ini. Kita doakan semoga Mas Hafiz cepat sembuh ya, Nak ya. Bisa yang hadir ketemu dengan kita semuanya. Oke, Nak. Untuk mengawali kita berdiri semuanya, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, sikap berdiri semuanya. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Alat komunikasi, namun hari ini kita lanjutkan kembali agar tuntas materi kita mengenai alat komunikasi. Sampai sini ada yang mau bertanya, Nak, mengenai alat komunikasi? Karena kita kan sudah menjelaskan ya, Pak Andi sudah menjelaskan alat komunikasi. Mungkin hanya sedikit, mungkin ini kita akan mempraktekannya nanti di lab komputer. Kalian mencari sumber-sumber mengenai alat komunikasi beserta contoh alatnya, gitu ya. Nah, ayo Nas, bisa ada yang mau bertanya mengenai alat komunikasi? Kita mau tanya, alat komunikasi tradisional, contohnya apa? Satu di tangan. Handphone. Di tangan, Nak. Tradisional. Tradisional. Ya? Bom? Bom asap, ya. Memberikan informasi, ya, bom asap. Kalau semua di hutan nih, tim SAR ya, naik gunung, terus kesasar, hilang, kompasnya. Pakai apa? Gimana cara kita berkomunikasi dengan yang lain agar kita bisa tertolong dengan bom asap. Terus kita bisa menyiapkan kalau segala sesuatu terjadi. Nah, itu salah satu. Itu kedua apa lagi, Nak? Fluid, benar juga. Kalau zaman purba apa, Nak? Ada tahu dengan cara bagaimana zaman purba? Menggambar di gua-gua ya, mengidentifikasikan bahwa itu ada satu kelompok yang sedang berkumpul, ya. Mereka menggambarkan bahwa ini adalah satu kelompok yang sedang berkumpul, satu keluarga, satu kelompok yang berkumpul. Mereka kan sifatnya kan nomaden, berpindah-pindah dari gua satu ke gua yang lain. Kalau Malaysia purba itu enggak, dia berpindahnya selalu dekat sungai, dengan pusat kehidupan, sumber-sumber kehidupan itu dekat sungai. Dia menggambarkan, menuliskan oh ini pesan-pesannya, gitu. Saya satu. Karena yang modern, Nak, siapa yang tahu? Yang modern nggak tahu nih? Handphone. Handphone. Kita pasti semuanya punya ya handphone ya. Oke, ya. Tapi ada baiknya nanti kita akan belajar secara jauh bagaimana sih visualisasinya yang mengenai itu semuanya. Kan kita bisa sudah bagi kelompok, Nak, kemarin sudah ya. Yang sini kita sedikit silakan, Nak. Ya, silakan. Dengan tertib kalian. Ya. Oke, Nak. Tujuannya adalah karena kemarin Pak Andri mungkin penjelasannya kurang. Ya, Mohon perhatian untuk peserta didik yang maka mengikuti marching
band ditunggu di ruang musik. Sekali lagi untuk peserta didik kelas 7 dan kelas 8 yang mengikuti marching band ditunggu di ruang musik. Terima kasih. Oke guys, karena kemarin mungkin kita menjelaskannya sudah cukup luas, namun kalian belum mengerti, maka kali ini Pak Andri akan membawa kalian ke lab komputer. Ya, kalian akan membrowsing sumber-sumber mengenai alat komunikasi. Kebetulan di lab komputer sudah dilengkapi dengan fasilitas internet. Kalian bisa melihat membrowsing dengan menggunakan Google yang mengenai informasi alat-alat komunikasi. Gitu ya, Nak ya? Nanti kalian mempresentasikannya di depan kelas, gitu ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gitu ya, terutama yang kinestetik. Nah, kalau yang audio, kalian bisa melihat menggunakan YouTube, ya, YouTube. Nah, kalau yang visual juga sama, bisa menggunakan YouTube dan menggunakan suara. Itu adalah gambar dan suara. Jadi yang jelas semuanya, oke? Biar lebih jelas semuanya, dan seperti kita selesai mendapatkan ilmu mengenai alat komunikasi, maka kita segera akan ke lab komputer. Nanti ketika masuk ke lab komputer, sepatunya dibuka ya, Nak. Tapi sebelum itu kita buat kesepakatan dulu, ya. Kita buat kesepakatan, ya, di kelas. Biar apa? Semua biar tidak ada yang apa ibaratnya keluar sama kelompok apa sisa izin dulu, yang itu. Kita buat kesepakatan. Yang pertama, kita kalau semua ingin izin harus tunjuk tangan, ya, izin berapapun. Pak, saya mau ke toilet. Oke. Terus yang kedua, harus konsentrasi, ya, dalam belajar sambil belajar komputer. Yang ketiga, tidak boleh bercanda. Oke, setuju semuanya? Setuju. Karena bisa dari listrik, nah, ya, tegangannya tinggi, ya. Jadi kalau kalian bercanda, nanti nyenggol kabelnya lepas, mengenai kalian itu berbahaya sekali. Maka dari itu kalian harus hati-hati, ya. Terus yang keempat, kalau ingin bertanya, tunjuk tangan. Gitu, Pak, saya belum jelas, Pak, mohon dijelaskan kembali. Gitu. Atau Pak, mohon maaf, komputer saya tidak terkoneksi dengan internet, itu nanti harus terus terang, gitu ya, Nak ya. Yang kelima apa lagi? Ada yang mau disepakati oleh kalian semuanya? Kira-kira apa? Ada? Tidak boleh berisik, gitu ya. Pak, nggak boleh ganggu nih, temennya ya. Sekarang kita tidak boleh ada yang mengganggu temannya, ya. Kita harus konsen. Ya. Terus yang keenam apa lagi? Apa lagi? Pak, saya sudah bagus, Pak. Oh, itu mah nanti ya. Kalau semua kalian aktif, kalian bisa memperhatikan sedikit yang aktif. Oke, nah itu aja dari Pak Andri. Kita bisa langsung menuju ke lab komputer secara tertib. Oke, dari bagian kinestetik dulu ya. Kita segera ke lab komputer. Silakan. Kemudian disusul oleh bagian yang auditori dan selanjutnya yang visual. Ya, silakan. Ayo, Pi. Karena sudah dilengkapi dengan gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut pertemuan kita di kelas kan, seperti biasa ya, kita sudah duduk di depan komputer. Ya, ada yang satu berdua, ada yang satu komputer sendiri, itu tidak apa-apa ya. Kita saling kolaborasi saja antara dengan kalian. Nah, di sini Pak Andri ingin sedikit menjelaskan. Kalian bisa lihat tayangan sebentar di presentasi ya di depan mengenai alat komunikasi, gitu ya, alat komunikasi. Nah, di sini, Kaina, sekarang kita lihat ke depan dulu. Fokuskan diri kalian ke depan komputer. Apa kamu extracting dulu? Kalau Pak Andri bilang tepuk 1, nah sekali ya, tepuk 2, krek gitu. Tepuk 3, krek. Nah, prok gitu ya. Tepuk 4, berarti berapa kali? 4 gitu ya. Oke, semua konsentrasi sebelum kita mulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk.
Tepuk 3. Tepuk. Ya, oke, nah, musik dulu ya. Itu konsentrasi kita di awal pelajaran. Nah, sekarang baru yang ingin menjelaskan ya. Alat komunikasi ini tadi sama kalian adalah sudah menyebutkan alat komunikasi tradisional ya. Sebenarnya dibuat dengan cara yang profesional. Nah, ini teknologi canggih juga seperti ini. Cuma ini termasuk tergolong tradisional. Ini namanya bom api gitu ya. Bom asap, bom api, bom asap ya. Ini dibuka, diletupkan sehingga dia akan menimbulkan asap membubuk ke atas. Itu bisa mengindikasikan bahwa itu bisa mengidentifikasi ke arah orang yang ingin membutuhkan pertolongan. Oke, dalam pertemuan kali ini kita sudah berada di komputer, ya di mana kalian sudah depan komputer, nanti akan kalian mencari informasi di internet dengan menggunakan komputer yang sudah disiapkan dan disediakan oleh kalian semuanya, untuk kalian semuanya. Untuk itu kalian tangannya ke depan terlebih dahulu. Pak Andri ingin menjelaskan, ya, ingin menjelaskan mengenai alat komunikasi. Sebenarnya alat komunikasi itu dibagi menjadi dua, alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian semuanya. Salah satu alat komunikasi tradisional pertama ada apa? Ada kentungannya, terus ada melalui gambar dibuat, ya. Terus apa lagi? Melalui apa tadi? Fluid. Kata kamu nyebutin fluid. Oh, itu bisa juga. Ya, terus apa lagi? Ya, pemasok gitu juga ya. Terus ada alat komunikasi satu arah dan dua arah, ya. Kalau satu arah itu seperti televisi. Ada lagi apa satu arah? Alat komunikasi satu arah? Koran. Yang bisa dibaca kan, yang menginformasikan kan? Terus apalagi satu lagi yang hanya bisa didengar? Radio. Iya, radio. Yang bisa didengar dan dilihat? Televisi. Itu satu arah aja, dua arah. Apa? Yang bisa nyaut, yang bisa berkomunikasi, dua arah. Telepon, ya. Iya nggak sih? Halo. Ya, halo. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang jawab. Dia berubah suara, gitu ya. Itu yang tahun 80-an hingga 90-an dia mengenal yang namanya telepon, gitu ya. Nah, terus alat komunikasi pengertiannya adalah media komunikasi, suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Betul kan? Menyampaikan pesan dari komunikator kepada orang lain. Media dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti telinga dan mata. Ini adalah komunikasi yang kita punya. Ya, jadi kita bisa komunikasi dengan suara, ya. Bisa mendengar dengan telinga, dengan teman yang lain atau tempat kita bicara. Itu bisa kita berkomunikasi dua arah seperti itu. Nah, kalau menggunakan perangkat seperti ini, nah, ya, ini banyak nih yang Pak Andi pegang nih telepon alat komunikasi dua arah, yang ini berjaya di tahun 90-an, ya, tahun 90-an. Ini handphone banyak sekali, nah, seperti ini. Nanti kamu bisa memegang dan melihat handphone di sini, ya, untuk melihat bagaimana fungsinya, terus bentuknya, terus gunaannya apa, gitu ya. Terus fasilitasnya apa saja, ini banyak sekali, nah, ya, media komunikasi seperti ini. Nah, ini di sini sudah tadi pasti disebutkan. Contoh alat komunikasi tradisional ini ada daun lontar, ada kentongan, ada merpati pos. Dulu pakai merpati, nak, ya, pakai jasa burung merpati. Pak, itu burung merpati nyasar nggak sih? Nggak nyasar karena sudah biasa ya menggunakan sumber yang mengenai alat komunikasi di internet, ya, menggunakan browser yang namanya Google. Kalian sudah bisa kan? Sudah paham? Ya, kalian cari materi mengenai alat-alat.
Selesai kan? Sekarang kami ingin bertanya kepada kalian, bagaimana setelah kita kemarin belajar di kelas dengan menjelaskan materi paparan yang Pak Andri berikan kepada kalian, dengan kalian belajar menggunakan komputer dan internet di dunia komputer ini. Ayo, siapa yang mau menjelaskan atau mau berkomentar? Ayo, apakah lebih jelas kalian dengan belajar menggunakan media internet? Jelas atau tidak? Jelas? Ayo, tanggapannya apa nak? Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya mengenai pembelajaran melalui internet itu yang pasti kita lebih mudah mengerti ya Pak. Soalnya informasi yang kita bisa cari sendiri dan kesan yang kita pelajari, dan yang pasti lebih mudah Pak, simpel gitu. Bisa sambil dengerin musik, sambil ya lebih simpel itu Pak dari internet Pak. Menggunakan internet kita jadi lebih mudah ya nak, lebih mudah, lebih cepat, informasi juga lebih akurat, serta kita bisa menjelaskan atau menyaring informasinya bisa lebih baik lagi, dan banyak wawasan di dalam internet. Jadi seperti itu. Oke nak, tugas kalian besok hasil dari informasi yang kalian cari di internet nanti kalian simpan dan kalian buat presentasinya. Besok kita maju satu kelompok, ya beberapa kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian cari hari ini. Jelas gitu ya nak ya? Oke, pembelajaran kali ini selesai. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sudah siap. Mari teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pekerjaan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut percayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hati-hati di jalan. Terima kasih. Silakan kalian keluar dengan tertib. Ya, assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Pak Andi. Sehat Pak Andri ya. Alhamdulillah sehat. Nah, yang kemarin kita sudah lakukan pembelajaran ya di kelas Pak Andri ya, yang kemarin sudah ya Pak Andri sampaikan ke saya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak Andri ya. Alhamdulillah. Ada beberapa ya intinya kemarin sudah penerapan contoh Pak Andri menginginkan pembelajaran itu cepat menyampai atau cepat dimengerti oleh siswanya Pak Andri. Betul Pak. Ya, kira-kira menurut Pak Andri pengalaman apa yang kemarin kita sudah lakukan? Ya, terima kasih banyak Pak Andi, sebelumnya sudah dibantu untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Memang kemarin itu awalnya di kelas siswa tidak semangat untuk belajar dan nilainya itu mulai menurun. Tapi ketika saran Pak Andi kepada saya untuk dibawa ke lab komputer untuk tentang waktu yang lumayan banyak, sehingga siswa jadi aktif dan siswa lebih banyak menambah kreativitas di situ Pak Andi, sehingga ketika saya melakukan evaluasi nilai semakin lama semakin membaik dari situ. Iya. Nah, terus kemarin juga Pak Andri sudah melakukan hal membawa alat ya atau media ya pembelajaran supaya ada peraga ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Andri ada nggak anak-anak antusias atau gimana menurut Pak Andri? Iya. Tentunya anak-anak ini menjadi suatu hal yang baru bagi anak-anak ya, karena mereka bisa melihat langsung dan mengerti apa yang mereka pegang alat komunikasinya itu Pak Andi, dan mereka lebih luasa bertanya tentang fungsi alat komunikasi yang mereka pegang, sehingga menambah sesuatu nilai dari materi itu sendiri, nilai plusnya di situ tadi. Dan dari yang kemarin Pak Andi sampaikan, saya lihat itu anak-anak memang sangat antusias sekali ya. Iya, betul. Sangat antusias. Pak, boleh nggak tuh lihat gitu kan? Nah, itu salah satu. Nah, kemarin juga saya bilang ke Pak Andri,
kalau misalkan bisa alat peraga disiapkan Pak Andri supaya apa? Supaya anak benar melihat, jadi nggak sekedar hanya alat komunikasi, misalnya HP, ini HP Nokia dulu seperti apa? Nah itu kemarin Pak Andri sudah siapkan ya. Oh iya. Sudah siapkan anak lihat pun anak-anak. Iya. Dan sekarang kan mungkin zamannya itu belum tahu HP Nokia itu seperti apa gitu ya, kalau kita tidak. Nah itu luar biasa sudah dilakukan, dan kemarin juga sudah browsing juga ya. Iya, sudah mencari informasi lewat internet. Oke. Dan kita arahkan juga anak-anak untuk mencari di Google. Seperti itu. Jadi sudah melakukan browsing alat apa saja sih atau media apa saja yang bisa digunakan alat komunikasi tersebut ya. Terus kemarin juga sudah dibagi juga Pak Andri ya? Ya, sebagai kelompok. Bagi kelompok, terus juga kemarin ada beberapa ini apa kayak refreshing gitu ya. Oh iya, ice breaking ya Pak ya? Ice breaking ya. Iya, betul, Pak. Kemarin Untuk melatih konsentrasi tadi. supaya anak-anak tidak jenuh ya, Iya, karena betul, di Pak. lab. Nah cuman memang ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi. Iya, Pak. Contoh misalkan anak memang kadang-kadang harus kita ingatkan Pak, karena memang kalau di depan komputer, kalau misalnya kemarin kan ada ya. Benar Pak ya, memang itu kan kendalanya kalau anak-anak di lab tetap tidak fokus di satu arah. Iya, Langsung makanya alat. kemarin kan ya. oke sempat saya ingatkan ke Betul. anak-anak kan gitu, tolong nak gitu perhatikan gitu, karena memang namanya udah di lab ada komputer nyala gitu kan udah pasti gitu kan. Nah itu paling sedikit itu Baik, Pak. paling ada tambahan dari saya supaya nanti pas Pak Andri mengajar anak-anak benar-benar fokus. Kalau misalnya gurunya mengajarkan ya memang benar-benar benar-benar perhatikan ke gurunya gitu. Terus kemarin juga ada lagi sudah dibagi juga ya tentang apa aja Pak kemarin? Kemarin yang tentang audio, Audio ya. terus visual dan kinestetik. Jadi anak-anak sudah dibagi Itu dibagi gitu. sudah. Jadi tugasnya sudah sesuai ya. Sesuai. Jadi tugasnya sudah Sudah sesuai, berbeda semua. sudah berbeda-beda, dan kemarin nggak sempat ya anak-anak presentasi ya. Jadi Iya, waktunya terbatas karena semua IP. ya oke, karena itu mungkin juga kemarin juga sudah Pak Andi melakukan ini menggunakan proyektor ya LCD ya. Iya, LCD projector. Nah kira-kira menurut Pak Andri anak-anak antusias nggak dengan ada yang melihat apa yang kemarin Pak Andi Oh iya, sampaikan? jelas mereka kalau menggunakan visual itu Pak, dan apalagi dengan visual juga, mereka akan menambah konsentrasi dan mungkin lebih tercapai apa yang disampaikan oleh saya kepada siswanya. Itu menjadikan satu hal yang berbeda dengan dia di kelas. Mungkin hanya guru berbicara, tapi dia kalau melihat paparan seperti secara visual mungkin mereka lebih tertarik dan mereka lebih mau untuk belajar lagi. Karena untuk apa lebih tinggi ibaratnya. Iya. Berarti kan kemarin kita punya target tuh antara poin 1 sampai 10. Kemarin Pak Andri bilang berapa? 6 Nah, awalnya. iya. Terus Terus nanti ya. mudah-mudahan ada 9,5 tadi ya. Berarti sudah lumayan Lumayan bagus ya bagus. Pak Andri. Jadi kemarin Pak Andri pengen kalau bisa 10 gitu ya kemarin. Tapi itu tadi masih ada beberapa anak yang tadi kalau pas di lab tuh konsennya dia ke komputer ya, Iya. ya itu paling nggak sedikit sih, sedikit gambaran untuk supaya anak lebih ini lagi. Terus kemarin juga Pak Andri sudah menggunakan proyektor. Nah juga udah ini ya kemarin pakai apa mic ya, Mic, ya, nah, betul. supaya kan karena ini luas kan Iya, ruangannya ruang luas, komputer pakai mic. ya, baru itu udah Pak Andri lakukan. Terus absensi juga tadi Iya. berdoa juga ya kan, Sudah. kesepakatan kelas juga dilakukan Sudah ya. dilakukan juga. Jadi apa yang kemarin saya sampaikan ke Pak Andri, alhamdulillah semuanya sih dari poin pendahuluan, kesepakatan kelas, absensi sudah. Yang film Indonesia Raya juga. Makanya iya menyanyikan juga supaya tumbuh ya. Iya betul, nasionalismenya. Nasionalisme. Itu termasuk PPK dia. Oke. Terus Pak Andri juga sudah melakukan penjelasan dengan baik, ada explain juga, gitu kan, menggunakan media pembelajaran dengan proyektor, gitu ya. Terus bahan ajarnya juga menarik. Nah itu ya semoga kedepannya dengan adanya seperti ini ya nanti kita bisa tularkan ke guru-guru yang lain, gitu kan, supaya kedepannya pembelajaran di setiap baik nggak cuma hanya pelajaran kita doang gitu kan, TK gitu kan, ya, mungkin bisa pembelajaran lain bisa kita ajak teman-teman kita supaya apa, supaya paling nggak pembelajaran bisa lebih mengenal lagi, karena banyak juga guru-guru di sini yang masih mengajarnya tipe Teacher center ya. Iya, jadi maksudnya Fokus pada guru masih ya. Monoton gitu ya. anak juga masih belum bekerja sama dan sebagainya kayak gitu. Ya mungkin itu saja yang apa yang bisa saya
sampaikan untuk yang pasca observasi ya, semoga sih kedepannya kita lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dari Pak Wili? Cukup ya. Oke, terima kasih Pak Andri atas waktunya dan Pak Wili juga.